A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran terakhir kemarin kita tidak melanjutkan perbedaan ketiga ini karena pas kebetulan teringat kepada pertanyaan mengenai aulia kasyifin yang sudah mencapai kasyaf misalnya, atau safar yang 4 misalnya, tapi fatwanya mereka berbeda. Yang pertanyaan itu kemudian diingat setelah kita memasuki perbedaan yang ketiga. Sebagaimana maklum bahwa sifat mutakallim bagi Allah ini merupakan ittifaq muslimin, kesepakatan kaum muslimin, tapi dalam 4 hal mereka berbeda. Yang pertama adalah cara pembuktiannya yang secara global terbagi menjadi 2, apakah akliyah atau nakliyah. Yang kedua adalah perbedaan yang terjadi adalah esensi daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan keduanya, sebagaimana maklum adalah kalau Mu'tazilah, kalau Asy'ariyah mengatakan dia adalah makna dan qadim dan qaim bidzati Allah Subhanahu wa taala. Yani makna bukan lafaz, berarti qadim bukan hadis. Qaimah bidzatihi, lawannya apa? Penciptaan daripada kalam itu yang diletakkan ke misalnya benda, tidak langsung Allah. Kan iskalnya kalau qaim bidzatillah berarti Allah harus punya alat panca indrawi dan seterusnya. Perbedaan ketiga yang insyaallah kita akan bahas sekarang dengan perbedaan yang keempat antara kaum muslimin. Perbedaan yang ketiga adalah as-salis fima taqumu bihi tilka sifat. Apa yang menjadi penopang daripada sifat kemutakalliman Allah Subhanahu wa taala. Ammal asy'ariyah faliqaulihim bil makna. Kalau asy'ariyah karena sesuai dia mengatakan bahwa kalam itu adalah makna, qalu innahu qaimun bidzatihi ta'ala. Mereka mengatakan bahwa penopang daripada kemutakalliman Tuhan itu adalah apa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak bisa dengan mengatakan bahwa makna, kita tidak bisa menyerang Asy'ariyah dengan mengatakan berarti Allah punya misalnya mulut, lidah. Tidak bisa, karena mulut dengan lidah itu kalau dia itu berupa apa? Huruf atau suara yang teratur yang memiliki makna. Tapi kalau maknanya itu sendiri, maka orang tidak bisa menyerang dari sisi ini. Tidak bisa menyerang dari sisi bahwa kalau dikatakan dia adalah qaim bidzatihi, berdiri di atas zat Allah, berarti Allah punya panca indera. Tidak bisa dari sisi itu. Wa ammal qailuna bil huruf was-sawt faqad ikhtalafu. Jadi sebagaimana kemarin juga udah diterangin walaupun nggak diterusin. Jadi dalam pandangan terhadap apa dasar atau topangan daripada sifat Allah ini, mutakallim ini, yani mausufnya itu siapa, dalam artian waqi'nya. Memang dia sifat Allah, Allah mausuf, mutakallim sifat. Tapi apakah kemutakalliman sebagaimana yang telah mereka inginkan, bahwa itu adalah suara, kemudian huruf, suara munazzam, dicipta dalam benda, dicipta ke atas benda dan seterusnya. Nah, yang seperti ini nggak bisa dipaksakan ke Asy'ariyah. Mereka boleh mengatakan bahwa
kalam Allah itu kan, ingat ya, ada 3 bahasan terhadap mutakallim, kemutakaliman Tuhan itu. Apa? Pertama, bahwa Allah mutakallim. Terus kemudian yang kedua apa arti kalam. Yang ketiga, hakikat kemutakaliman Tuhan. Apakah yang pertama, apakah Tuhan mutakallim? Itu muttafaqun alaih. Perbedaannya apa? Cara pembuktiannya. Ada yang akli, ada yang nakli. Hal yang kedua adalah apa hakikat kalam. Mereka mengatakan kalam itu apa? Hurufun wa sautun munazzam, kan gitu. Huruf wal aswat al munazzama al murakkab targiban mufhiman. Nah, jadi huruf-huruf dan suara yang murattab, yang teratur, yang bisa dipahami, yang dicipta di atas benda. Wal muradu bil kalam al huruf wal aswatu al masmu'atu al muntazamatu. Gitu. Terus yang kedua itu. Yang ketiga, makna bahwa Allah mutakallim. Makna mutakallim ini berentet dari makna kalam. Jadi kan ada 3 hal. Apakah Allah mutakallim? Ya. Yang beda caranya. Apa itu kalam? Nah, di sini udah berbeda. Bukan berbeda cara. Bahwa kalam Allah itu sudah berbeda. Apa makna kalam? Asy'ariyah mengatakan makna. Terus kalau selain Asy'ariyah mengatakan apa? Huruf dan suara yang teratur, yang dicipta di atas benda. Nah, kemudian suara yang teratur. Kemudian yang ketiga apa? Apa hakikat mutakallim? Nah, ketika mereka yang mengatakan bahwa kalam itu adalah huruf dan suara yang teratur, maka otomatis makna mutakallim itu nggak akan dikembalikan ke Allah. Nggak akan dikatakan qaim bizatillah. Orang dikatakan huruf, suara, pasti ditaruh di jisim. Makanya nggak bisa dia taruh di non materi. Tapi kalau Asy'ariyah mengatakan bukan huruf, tapi makna. Nah, ini bisa ditaruh ke Allah. Jadi kalau mereka mendebat Asy'ariyah dengan dalil maknanya dia sendiri, itu nggak bisa. Jadi misalnya Asy'ariyah mengatakan qaim bizatillah. Oh, kalau begitu Allah punya mulut. Itu iya kalau kau yang bilang bahwa kalam itu adalah huruf dan suara. Tapi Mu'tazilah makna. Tidak apa-apa ke Allah membawanya. Minimal kalau apa-apa debatlah dengan cara yang lain. Nah, jadi 3 hal itu ya. Jadi kalau yang pertama bahwa Allah mutakallim itu tidak ada istilah, perbedaannya hanya cara pembuktiannya. Nah, tapi yang kedua, hakikat kalamullah itu apa? Nah, itu sudah berbeda. Nah, itu semestinya konsekuensinya itu dilanjutin kepada maknanya masing-masing, yakni kepada mazhabnya sendiri-sendiri, kepada pandangan sendiri-sendiri, kepada dasar pemikirannya sendiri-sendiri. Kalau misalnya Asy'ariyah yang berkata makna, maka dia mengatakan apa? Qaim bizatillah. Itu tidak mungkin qaim di jisim, ditaruh di jisim. Orang makna kok ditaruh di benda. Nah, kalau Mu'tazilah dan Imamiyah yang mengatakan bahwa itu huruf dan suara, tidak mungkin ditaruh ke Allah, pasti ditaruh ke jisim. Nah, jadi Asy'ariyah tidak berhak mendebat misalnya Mu'tazilah dengan mengatakan kenapa kamu di jisim harus dikembali ke Allah. Kenapa? Karena kalau dikembalikan ke Allah punya Mu'tazilah, Allahnya jadi benda. Asy'ariyah juga begitu. Mu'tazilah nggak bisa, Imamiyah nggak bisa mengatakan kenapa kau yang bizatillah, nanti Allahnya punya mulut. Itu kalau kau yang mengatakan huruf dan suara, tapi kalau aku makna, tidak apa-apa sama Allah. Dan jangan lupa pandangan kita adalah apa? Bahwa kalamullah itu mau suara ke, mau makna ke, semuanya sama. Yang penting bahwa itu adalah komunikasi Allah terhadap atau kepada makhluknya atau bahkan kepada dirinya sendiri. Pokoknya kalam, apa yang bisa disebut kalam sesuai dengan marhalahnya masing-masing. Bisa bendawiyah, bisa maknawiyah. Kalau bendawiyah berarti Allah mencipta.
Kalau ma'nawiyah berarti Allah sendiri. Nah, gitu. Kalau ma'nawiyah juga dilihat. Kalau ma'nawiyah misalnya kita falsafahnya sudah kuat. Ma'nawiyahnya akal satu ke akal dua, itu juga bisa dikatakan umpamanya makhluk. Akal dua ke akal tiga bisa juga dikatakan makhluk. Allah ke akal satu, nah itu baru Allah misalnya. Baru keluar dari Allah sebagai kelaziman, konsekuensi. Nah itu. Yang kesimpulannya kemarin itu bahwa Allah sudah berbicara, sudah berfirman sejak dirinya ada, walaupun sejak ini bukan berarti permulaan. Ini enggak, karena tidak ada kata lagi. Pokoknya Allah ada, cahaya Allah ada. Cahaya Allah itu apa? Cahaya ciptaan, cahaya hidayah. Nah, lalu munculnya makhluk-makhluk yang berentet ini karena potensinya masing-masing. Begitu juga syariat yang bermunculan ini merupakan masing-masing. Sehingga sebenarnya seperti ayat Quran itu memiliki banyak lapisan, banyak batin. Kalau dalam istilah riwayat dibilang punya batin, batinnya punya batin lagi. Nah, kalau ini dipahami dengan kaidah filsafat, yakni apa? Yakni Quran itu punya banyak tajalli. Tajalli di materi ya seperti ini, tajalli di barzah seperti itu, tajalli di akal terakhir seperti itu, tajalli sebelum akhir begini sampai ke akal satu. Nah, tajalli itu kenapa berbeda? Karena potensi mereka berbeda. Wa ila Allah sabit tetap. Jadi Allah diam dan berkata. Allah berkata dan diam. As-salis fima taqumu bihi tilka sifah. Amal asya, yakni yang ketiga perbedaan terhadap topangan dasar daripada sifat tersebut. Apa dasarnya? Allah atau bukan Allah? Amal asyairah faliqaulihim bil ma'na qalu innahu qaimun bi dzati. Asyairah karena dia mengatakan makna, maka itu qaim bi dzat. Nah, kita membolehkan ini. Kalau Mu'tazilah Imamiyah mungkin tidak membolehkan, tapi kalau kita bisa membolehkan. Kenapa? Karena pandangan kita tidak terpaut hanya pada aswat, tidak terpaut hanya pada huruf, apa saja sesuai dengan marhalah masing-masing. Di Jabarut kalam, di Malakut kalam, di Nasut juga kalam. Jabarut yakni alam akal, Malakut yakni alam barzah, Nasut yakni alam gerak. Sesuai dengan marhalahnya masing-masing kalam. Wa amal qailuna bil huruf was-saut faqad ikhtalafu. Yang mengatakan bahwa kalam Allah itu huruf dan suara, mereka berbeda pandangan. Faqalatil Hanabilah wal Karramiyah annahu qaimun bi dzatihi ta'ala. Nah, ini baru kena konsekuensi ini. Tapi ingat ya, kalau kita bicara Mu'tazilah, jangan menghukumi Mu'tazilah. Biarin aja, yakni sesuai yang dinukil ke kita. Barangkali tidak begitu, nanti ya, dikira memfitnah kita nanti di akhirat. Sebab kadang-kadang jelas salahnya itu. Jadi sekalipun orang Sunni itu Sunni, tapi kita tidak boleh seburuk itu bersangka kepada orang alim. Nah, jadi istilahnya, kecuali kalau misalnya memang pembenci Ahlul Bait, mungkin masalah lain. Tapi orang yang biasa-biasa alim terus berkata itu seperti ini kan jelas ini salahnya. Masa tidak paham? Umpamanya di satu sisi dia mengatakan suara dan huruf, di satu sisi mengatakan Allah. Nanti kan Allah punya mulut akhirnya. Itu. Jadi kan hampir tidak mungkin. Faqalatil Hanabilah wal Karramiyah annahu qaimun bi dzatihi ta'ala. Karramiyah dan Hanabilah mengatakan qaimun bi dzatihi. Memang ada sih aliran yang disebut aliran Jismiyah. Nah, kalau nggak salah Hanabilah ini kena aliran Mujassamah. Jadi kelompok yang Mujassim. Akhirnya Allah jadi jisim. Memang kadang-kadang kita tidak. Pola hasil kita membahas itu sesuai nukilan yang ada. Tidak mesti yang dinukil ini salah. Bukan berarti saya harus membela orang lain, enggak. Tapi bahas sesuai dengan nukilan gitu. Artinya gini. Pandangan Hanabilah dan Karramiyah yang sampai ke kita dalam nukilan buku ini begini. Nah, sesuai dengan nukilan ini maka kita akan menikosnya, mendiskusikannya, mendebatnya, membantahnya. So, kadang-kadang mereka juga begitu. Betul-betul istilahnya berkata Allah itu jisim kadang-kadang.
turun ke langit tiap malam Jumat kalau nggak salah. Makanya orang-orang yang tarekat-tarekat mereka itu sebagiannya kalau ada orang tampan pada hari-hari itu dikejar, dikira Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil Hanabilah wal Karramiyah annahu qa'imun bi dzatihi ta'ala fa indahum huwal mutakallimu bil huruf wasyaut. Oleh karena itu bagi mereka Hanabilah wal Karramiyah ini bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara. Wa qalatil Mu'tazilah wal Imamiyah, Mu'tazilah dan Imamiyah mengatakan apa? Wa huwal haq, kata mu'allif, wa huwal haq, dan yang dikatakan mereka ini benar, annahu qa'imun bi ghairihi la bi dzatihi. Yang menjadi topangan, menjadi dasar daripada huruf dan suara itu adalah bukan Allah tetapi siapa? Makhluk Allah. Jadi selain Allah ya pasti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kama aujadal kalama fi syajarati fasami'ahu Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah mencipta kalam dalam ke atas pohon lalu didengar oleh kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Wa makna annahu mutakallimun, oleh karena itu makna mutakallim apa? Bahwa Allah berbicara apa? Annahu fa'alal kalam la qama bihil kalam. Jadi dia melakukan perbuatan bicara, bukan berbicara. Yani ekstrimnya yani mencipta pembicaraan. Jadi bukan Allah yang bicara tapi mencipta pembicaraan. Wa dalil ala zalika annahu amrun mungkin. Yang ini katanya hak, dalilnya adalah apa? Bahwa yang seperti itu mungkin. Wallahu ta'ala qadirun ala kulli mumkinat. Jadi ini sebenarnya ada jurus. Tidak tahu di kudrah Allah kemarin itu ada, di kudrah Allah kemarin dibahas enggak itu? Bahwa kudrahnya Allah itu muta'alliq bil mumkinat atau muta'alliq bi ghairi mumkinat. Dibahas enggak? Di buku yang lebih rinci kan Allah qadir, kan? Sekarang pertanyaan, kalau Allah qadir, yakni Allah kuasa, bisakah Allah meletakkan misalnya bumi ke dalam telur tanpa mengecilkan bumi, tanpa membesarkan telur? Bisakah Allah mencipta Allah? Bisakah Allah mencipta misalnya bumi, pokoknya makhluk besar sekali sehingga Allah tidak bisa mengangkat? Bisakah Allah mempertemukan dua hal yang kontradiksi? Kalau dikatakan tidak bisa, berarti Tuhan terbatas. Kalau dia katakan bisa, Tuhan terbatas. Karena kalah. No? Kalah mencipta makhluk, tidak bisa mengangkat. Wah, kalah Tuhan. Itu terbatas. Mencipta bumi, memasukkan bumi ke dalam telur, tanpa membesarkan bumi, tanpa mengecilkan telur. Tanpa mengecilkan bumi, tanpa besarkan telur. Nah itu tidak bisa, mustahil. Akhirnya dijawab apa? Ada jawaban rinci, ada jawaban global. Jawaban rincinya apa? Jawaban globalnya apa? Bahwa kudrah Allah itu hanya berhubungan dengan yang mungkin. Nah, sesuatu yang tidak mungkin tidak boleh dihubungkan dengan kuasa Allah. Nah, dari awal sudah tidak mungkin. Kita tidak mungkin, zatnya sudah tidak mungkin. Berarti ini sudah di luar hubungannya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawaban globalnya. Itu akhirnya ada konun, ada kaidah bahwa kudrah Allah itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Yang tidak mungkin tidak ada hubungannya. Karena secara zat sudah tidak mungkin. Sudah menolak. Kalau sesuatu itu mungkin, bisa wujud, bisa nggak wujud. Nah di sini Allah kuasa nggak mewujudkan, bisa. Tapi kalau sesuatu itu sudah tidak mungkin, tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena tidak mungkin itu artinya yakni tidak mungkin ada, mustahil ada. Ketika mustahil ada, nah berarti nggak ada hubungan dengan kuasa Tuhan. Sebab kalau Tuhan masih bisa ngadain yang mustahil ada, berarti yang mustahil ada itu bukan mustahil ada. Ya kalau dari awal udah mustahil ada, tapi bisa diadain katanya, berarti bukan mustahil. Mustahil ada itu nggak bisa diadain, nggak bisa ada. Nah itu.
Makanya ada kaidah kudrah Allah hanya berhubungan dengan makdurat. Kadang-kadang gitu, mungkinat, makdurat, yang bisa. Kuasa Allah hanya berhubungan dengan yang bisa atau yang mungkin. Tapi ghairu makdur, yang tidak bisa, yang muhal, yang mustahil, itu tidak ada hubungannya. Kalau jawaban rincinya macam-macam. Jawaban rincinya misalnya dikatakan bahwa besarnya bumi seperti ini, kecilnya telur seperti itu. Tidak mungkinnya masuknya bumi ke dalam telur, itu memang sudah hukum yang disengaja Allah. Jadi Allah sudah menyengaja kepada hukum itu. Dan Allah mengatakan mustahil masuk telur ke dalam bumi ke dalam telur. Itu hukum Tuhan. Nah, kalau kamu tidak mau membatasi Tuhan, bisa saja Allah akan kecilkan bumi atau gedein, besarkan telur. Tapi kalau dikatakan telur dengan keadaan kecilnya itu, bumi dengan keadaan besarnya itu, disuruh masukin, memang Allah mengatakan mustahil masuk. Allah yang buat itu, bahwa itu mustahil masuk. Nah, ketika Allah yang buat mustahil masuk, ya itu sudah hukum Allah. Ya tidak mungkin dimasukin. Ada lagi jawaban lain yang kalau misalnya Tuhan, bisakah Tuhan mencipta Tuhan? Nah, ketika Tuhan pertama mencipta Tuhan kedua, Allah mencipta Allah yang kedua sudah bukan Allah. Sebab Allah, yakni Tuhan, yakni apa? Tidak dicipta. Ketika Tuhan kedua ini dicipta oleh Tuhan pertama, dia sudah bukan Tuhan. Gitu. Lalu bisakah mencipta sesuatu yang berat sehingga tidak bisa ngangkat? Tidak bisa. Bukan tidak bisa, Tuhannya nggak bisa, tapi batunya nggak bisa, bendanya itu nggak bisa ngalahin Allah. Kenapa? Karena bagaimanapun besarnya dia adalah sebab, akibat. Nah, akibat tidak mungkin ngalahin sebabnya. Itu untuk menenangkan penasarannya orang yang bertanya. Kadang-kadang jawaban Imam Syafi'i mengatakan apa? Allah mampu meletakkan misalnya bumi ke dalam sesuatu yang lebih kecil lagi dari telur. Ya, ini mata. Kita bisa melihat bumi masuk ke mata. Mata lebih kecil dari telur, bisa masuk. Nah, itu maksudnya ada hal lain. Seperti Imam Syafi'i alaihissalam ditanya, kamu bilang di surga itu makan tapi tidak beol. Apa ada? Apa bisa? Bisa. Di dunia ini ada makan tidak beol. Nah, ayo. Bayi dalam perut. Dia makan tidak beol. Tapi beliau itu kurang lebihnya yang tahu maksudnya beliau sendiri alaihissalam. Kurang lebihnya ingin memberikan sesuatu pelajaran kepada orang ini. Jadi istilahnya beliau karena tidak mau ngajar filsafat. Orang ini kalau mau belajar filsafat, ya harus belajar babul hati asyar dulu, harus belajar mukaddimah dulu kali. Di pasar orang tanya, apa mungkin itu di surga makan tapi tidak beol? Kenapa tidak mungkin? Di dunia ada bayi dalam perut. Itu. Nah, untuk memberikan penjelasan kepada dia bahwa yang menurut dia mustahil, tidak mustahil. Berarti bukan burhan ya, hadis tadi. Nah, itu biasanya debat. Biasanya mengembalikan masalah ke orang, itu biasanya disebut istilahnya apa? Jadal. Jadal. Gitu. Nah, kemudian dalam hal pembahasan kita ini apa? Dia berdalil toh? Dia kan mengatakan bahwa Allah kiwamnya atau topangan daripada kalamullah itu apa? Selain Allah. Ya, ini apa selain Allah? Apa saja. Ini pohon, sejarah. Seperti itu yang seperti didengar Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalilnya apa? Karena itu amrun mungkin. Karena yang demikian hal yang mungkin. Nah, ketika yang mungkin, maka Allah bisa melakukannya. Kan gitu. Ini dalilnya. Wa dalilu ala dzalik. Bahwasanya apa? Bahwa Allah fa'alal kalam. La yatakallam, fa'alal kalam. Ini mencipta kalam, mencipta pembicaraan, bukan berbicara.
menciptakannya di selain Allah, kiwamnya atau topangannya adalah selain dirinya, dan itu yang benar. Dalilnya apa? Annahu amrun mungkin. Jadi Allah mencipta suara di pohon, mencipta suara di benda, tidak pada dirinya. Suara huruf itu dicipta di benda, itu amrun mungkin. Wallahu ta'ala qadirun ala kulli mungkinan. Nah, karena mungkin, berarti kan tadi udah dibahas tuh, kuasa Allah itu di mana? Kudrah Allah di mana? Di kulli syai'in maqdur, di kulli syai'in mungkin. Di setiap apa saja yang makdur, yang bisa, apa saja yang mungkin, apa saja yang tidak mustahil, itu kuasa Allah. Jadi Allah Maha Kuasa terhadap semua yang mungkin. Udah gitu. Nah, ini dalilnya menurut Al-Fakir sangat nakis. Misalnya kenapa? Karena naruh coret-coretan dalil no kisas wa illa boyat ahami mungkinat ijad bisyawat. Jadi kalau hanya sekedar bahwa gunung emas itu mungkin enggak? Mungkin. Enggak mustahil gunung emas kan adanya? Enggak mustahil. Berarti ada dong. Kenapa berarti ada? Mana natijanya? Kok bisa natijanya ada? Karena mencipta gunung emas karena gunung emas amrun mungkin, bukan mustahil. Berarti ada. Ya tidak dong. Memang kuasa Allah terhadap seluruh mungkinan, tapi tidak seluruh mungkinan dicipta. Memang kuasa Allah berhubungan dengan seluruh yang tidak mustahil. Tapi apakah yang tidak mustahil itu mesti dicipta? Mesti dilakukan? Tidak. Seperti mencipta kuda dari emas, gunung dari emas, pohon dari emas, mungkin, tapi tidak dilakukan sama Allah. Nah, ini dalilnya oke. Nah, untuk melengkapi, kalau mau berbaik sangka, ya, kembali ke urutan awal. Urutan awalnya dia apa bilang? Nah, dia udah magerin. Dari awal dia bilang apa? Bahwa kalam ini adalah suara dan jisim. Itu yang dianggap benar. Ketika suara dan jisim, karena dulu dua pilihan, apakah penopangnya itu Allah atau selain Allah? Kalau Allah, mustahil. Dan itu karena sudah kalamnya dengan artian suara. Nah, nanti Allah punya mulut, mustahil. Terus berarti pilihan yang keduanya apa? Selain Allah benda itu. Dan maniknya nggak ada. Jadi kalau larangannya nggak ada. Jadi kalau seperti usul fikih lah, kalau antum mau beristimbat fikih itu, awalan misalnya ini misalnya anjing ini najis nggak? Dicari ayatnya, dicari riwayatnya. Ayat dan riwayat yang sahih. Nah, riwayat ada, tapi tidak sahih. Itu nggak bisa dipakai. Makanya muqtadinya nggak ada. Jadi dasar penghubungannya nggak kuat, tiang-tiangnya nggak kuat. Tapi kalau hadisnya sahih, terus dilalahnya juga benar sudah. Jadi sanadnya sahih. Dilalatnya, yakni pemahamannya, lahirnya sudah jelas. Kan kadang-kadang alfaz itu yang dipakai susah. Ya harus dicari dulu apa maknanya ini. Jadi maknanya udah benar. Al-kalbu, ya ini betul al-kalbu. Sederhana kan? Misalnya najisun, misalnya najis. Nah udah. Kan enggak ada yang syubhat ini. Artinya kalau dibilang misalnya al-kalbu misalnya ghair tahirin, anjing itu tidak bersih. Nah, bisa saja kotor biasa, bukan najis, kayak kotoran biasa. Umpamanya dalam urufnya dulu apa? Kan makanya belajar usul fikih itu supaya memahami, orang dulu memahami itu bagaimana. Nah, itu pakai kaidah. Walhasil ketika sudah jelas, misalnya anjing najis, sudah jelas pahamannya juga, lahirnya sudah jelas juga. Nah, tidak bisa langsung dihukumi. Oh, kalau begitu, karena udah jelas sanadnya, riwayatnya sahih, maknanya, mafhumnya juga udah jelas, berarti fatwa anjing najis. Nggak bisa. Dilihat dulu, manik punya nggak manik? Yang melarang, mencegah, yang mengganggu argumentasi ini ada nggak? Yang mengganggu
mafhumnya, makna daripada riwayat itu ada enggak? Nah, kadang-kadang ada riwayat lain. Ternyata betul ada. Dilihat riwayatnya, ada yang mengatakan misalnya al-kalbu tahirun. Anjing itu bersih. Nah, anjing bersih, dilihat sanadnya. Kalau sanadnya tidak kawi, tidak kuat, berarti tidak punya kekuatan untuk menggulati atau menentang hadis pertama. Kalau sanadnya udah lemah, udah selesai. Tidak punya kekuatan. Tapi seumpama dalilnya, sanadnya juga kuat, berarti dia punya kekuatan menentang. Ini kok kontradiktif. Yang satu bilang najis, yang satu bilang tidak najis. Nah, dilihat. Tidak najis ini apa maksudnya? Tahirun, apa maksudnya? Nah, dilihat. Korinanya dilihat, segala macam dilihat. Kalau ternyata memang tahirun yang dimaksud bukan tahirun seperti fitrahnya, bahwa dia makhluk Allah, tahir, bersih, segala macam, bukan pelajaran akhlak, memang pelajaran fikih. Yani tahirun, yani tidak najis, berarti bertentangan ini. Nah, bertentangan itu hukumnya gimana? Dilihat masyhur kayak apa. Kalau masyhur lebih berpihak ke ini, yang pertama, misalnya ambil yang pertama, umpama kayak begitu. Dan lain-lain banyak cara menangani masalah kontradiksi lahiriah daripada riwayat. Nah, yang ada mau terangin itu muqtadi sama mani. Muqtadi itu adalah unsur-unsur penetapan hukum. Nah, kalau riwayat apa? Sanadnya, terus dilalahnya. Sanad, yakni perawian riwayatnya. Sanad, dilalahnya, yakni pemahaman daripada kata-katanya, matanya itu. Nah, lawannya apa? Mani. Mani ini yang mencegah. Kadang-kadang mani ini bertentangan tabayun. Kadang-kadang bukan tabayun, umum mausus mutlak. Kalau umum mausus mutlak berarti kait. Misalnya, hormatilah seluruh orang alim. Lalu ada, jangan hormati alim yang maksiat. Nah, ini kan di sini di pertama alim, di yang kedua lebih sedikit kan, alim maksiat. Artinya alim kan ada maksiat, ada yang tidak maksiat. Ada yang maksiat kan lebih sempit berarti, atau yang tidak maksiat lebih sempit berarti dari alim. Karena alim dibagi dua, maksiat sama tidak maksiat. Ternyata riwayat yang menentang, yang sanadnya juga sahih, mafhumnya juga dilalahnya juga tam. Itu mengatakan apa? Jangan hormati alim yang maksiat. Nah, berarti ini sama-sama kuat, tapi bukan tabayun, umum khusus mutlak. Berarti ini kait, yakni keterangan. Jadi sebenarnya hormati orang alim kecuali yang maksiat, alim yang maksiat. Tapi kayak yang tadi tabayun, kalau anjing najis, yang satu anjing tidak najis, itu macam-macam. Apakah harus dijatuhin dua-dua dan segala macam, banyak caranya, ihtimalnya, banyak kemungkinan. Ana mau jelasin muqtadi sama mani. Muqtadi itu unsur-unsur penetapan, mani yang mencegah dalil-dalil penetapan tadi. Nah, seperti ini sekarang, muqtadinya mau dibawa kemana ini? Kalam Allah. Karena dia kalam Allah sudah suara dan huruf, maka muqtadinya tidak mungkin dibawa ke Tuhan, pasti ke makhluk Tuhan. Sekarang maninya ada nggak? Nggak ada, karena amrun mungkin. Nah, jadi ini sebenarnya walaupun dia dalilnya sederhana, dari amrun mungkin, sabatal matlub, hal itu mungkin, berarti dibuat sama Tuhan. Oh, nggak mungkin. Kan kita bilang begitu. Masa karena amrun mungkin dicipta Allah? Bisa aja amrun mungkin seperti gunung emas, tapi nggak dicipta. Dia akan menjawab apa? Tidak begitu. Karena amrun mungkin ini Anda sekedar mau menjelaskan bahwa itu adamul mani, tidak ada mani, tidak ada yang mencegah. Karena dari awal udah dipilah-pilah. Yang pertama, kalam itu apa? Kami berpendapat, kata dia. Nah, jadi kan dari awal dia sudah bilang apa? Bahwa huruf kalam Allah adalah huruf dan suara. Terus huruf dan suara dikembalikan ke Allah, tidak bisa dikembalikan kepada selain Allah. Nah, berarti apa? Muqtadinya itu apa? Bahwa kalam Allah yang suara dan huruf itu tidak mungkin ke Allah, tapi ke makhluk Allah. Udah itu. Nah, sekarang
muqtadi yang seperti ini, maniknya ada nggak? Tidak mungkin, tidak ada. Kan dibilang, oh tidak mungkin begitu. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Nah, jadi sebenarnya ini bicara manik. Bukan mau menetapkan. Dia mau menolak cegahannya, maniknya itu, yang melarang itu. Wa amma ma zakaruhu famamnu'un wa sanadul man'i min wajhin. Yang dikatakan oleh selain Mu'tazilah dan Imamiyah ini tidak benar. Dan Aku itu mana hanya di situ, hanya di yang mana? Zakaruhu. Wa amma ma zakaruhu famamnu'un. yakni bahwa apa-apa yang dijadikan dalil oleh mereka itu mamnu, yakni zakaruhu. Yakni apa? Dalil. Ma zakaruhu minad dalil. Yang ini kayaknya kan dia mengatakan wa amal qailuna bil huruf wasad faqad ikhtalafu. Hanabila wal Karamiyah mengatakan apa? Qaimun bidzatihi fa indamu wal mutakallim bil huruf wasad. Kan gitu. Jadi Asy'ariyah mengatakan apa? Makna. Nah ini wa amma madzakaruhu mamnuun. Apa yang kembalinya kemana? Ke innahu qaimun bidzatihi. Innahu qaimun bidzatihi. Kalau Hanabila apa? Annahu qaimun bidzatihi. Nah, itu. Kan pembahasannya apa ini? Qiwamu takallum, kan gitu. Penopang takallum. Kalau Asy'ariyah annahu qaimun bidzatihi. Nah itu, annahu qaimun bidzatihi. Jadi qaimun bidzatihi itu salah. Wa amma ma zakaru annahu qaimun bidzatihi mamnu'un. Wa dzalika min wajhin. Alasannya dua hal. Satu, annahu law kana al-mutakallimu man qama bihil kalam lakana al-hawa alladhi yaqumu bil huruf was-sad mutakalliman wa huwa batilun. Lianna ahla al-lugha la yusammuna al-mutakallim illa man fa'ala al-kalam la man qama bihil kalam. Wa lihadza kana suda ghairu mutakallim wa qalu takallama al-jinniyyu ala lisan al-masru' li'tiqadin anna al-kalam al-masmu'a min al-masru'i fa'iluhu al-jinni. Nah, dia mengatakan apa? Kan Mu'tazilah sama Asy'ariyah mengatakan qaimun bidzatihi. Nah, penopangnya adalah zat Allah. Dikatakan annahu law kana mutakallim qama kalau seandainya kalam Allah itu bertopang kepada Allah karena qaimun bidzatihi, gitu. Dia ini mendebat nih sekarang. La kana al-hawa alladhi yaqumu bihi al-huruf. Oleh kan kalau demikian, jadi kalau dikembalikan ke zat, kalau penopang daripada huruf itu adalah zatnya, berarti apa? Berarti udara yang atau suara. Nah, yakum berarti udara yang dijadikan pijakan oleh suara, oleh huruf. Berarti udara yang dijadikan pijakan oleh huruf dan suara itu berarti mutakallim. Gini, seperti saya bilang a, i. Antum nggak bisa mendengar a, i. Bagaimana suara saya bisa nyampe ke antum? Karena suara saya ini menopang kan gelombang. Dia menaiki siapa? Udara. Nah, kalau kan dia mungkin berdalil begini. Ketika Allah mutakallim, ketika Allah mutakallim, ya harus qaimun bidzatillah, gitu. Kalau Allah mutakallim berarti qaimun bidzatillah karena Allah yang mutakallim, gitu. Dia bilang kalau setiap kalam harus bertopang kepada yang dinisbahkan
Kan ini mutakallim nisbahnya ke siapa? Ke Allah. Ketika nisbahnya ke Allah, nah, berarti Allah yang harus menopang, kan gitu. Nah, didebat sama dia. Kalau setiap yang mutakallim topangannya itu yang berbicara, maka topangan suara berbicara. Siapa topangan suara? Udara. Padahal kita tidak bilang udara itu berbicara. Paham nggak cara debatannya itu? Kan dia mengatakan karena Allah yang berbicara, nah, berarti Allah harus yang menopang. Oke. Kenapa? Ya kalau langsung. Nah, kalau langsung, ya udara juga langsung. Suara kita, huruf-huruf kita ini naikin suara, naikin udara. Kalau begitu udaranya apa? Mutakallim. Wahwa batil. Yang demikian itu batil. Lianna ahlal lugha la yusammuna al-mutakallim illa man fa'ala al-kalam. Karena orang itu secara uruf, ini dalil kan dari ukala semua ini, bukan dalil akal, tapi dalilnya orang berakal. Lain dalil akal dengan dalil orang berakal. Orang berakal itu cukup dengan mengandalkan umum-umum yang dipahami oleh orang umum. Ukala ini umumnya orang berakal. Lianna ahlal lugha la yusammuna al-mutakallim illa man fa'ala al-kalam. Karena orang uruf, orang umumnya tidak mengatakan seseorang itu berbicara kecuali yang melakukan pembicaraan. Gitu. La man qama bihil kalam, bukan yang menopang kalam. Yang menopang kalam udara. Tapi yang berbicara manusia. Nah, itu. Jadi yang mengerjakan kalam itulah yang mutakallim. Nah, kan mungkin Asy'ariyah sama Hanabilah misalnya kan dikatakan Allah qaimun bidzatillah, berarti Allah yang berbicara. Karena harus qaim sama Allah. Tidak, katanya dia di debat. Qaimnya suara dan huruf udara, tapi kita nggak bilang udara berbicara. Nah, yang berbicara itu yang melakukan pembicaraan. Nah, jadi Allah kalau mencipta suara sudah boleh dibilang mutakallim. Nah, contoh yang lain untuk menguatkan ini. Walihada kana sudah ghairu mutakallim. Apa sudah? Sudah yakni suara yang gelombang yang berbalik. Ali. Nah. Gema. Sudah itu gema. Seperti di gunung, suara itu menggema. Atau di Masjid Isfahan, Ali. Nah, Ali kedua itu gelombangnya tidak dibilang apa? Berbicara. Gunung tidak dibilang berbicara. Oh, gunung berbicara. Kenapa? Dia sebut Ali itu. Nah, padahal itu pantulan suara kita. Dan dibilang bersuara. Masjid yang di Isfahan yang memantulkan Ali. Nah, yang keduanya itu kan masjid yang bilang, tapi tidak dibilang kalau masjid berbicara. Nah, yang dibilang apa? Yang ngomong tadi itu manusia yang bilang Ali, yang itu diulang-ulang sama menaranya itu, sama kubahnya yang menggema itu. Nah, itu. Nah, waqalu, ini juga nih uruf ini. Waqalu takallamal jinniyu ala lisanil masru'. Jin berbicara sesuai dengan yang disurupi, kesurupan itu. Li'itiqadihim annal kalamal masmu'a minal masru' fa'iluhu jin. Karena diyakini oleh masyarakat umum bahwa ocehan, omongan dari yang terkena jin itu sebenarnya jin yang ngomong. Jadi jin, bayangin jin ngomong melalui manusia, jadi mulutnya dipakai sama jin. Nah itu. Dan umum mengatakan itu jin yang bicara. Berarti pembicaraan itu tidak harus dirinya, bisa aja mencipta kayak Allah sekarang dalam pembahasan kita. Gitu. Allah bisa mencipta pembicaraan di pohon, seperti yang didengar Rasulullah Musa alaihissalam. Gitu. Ini dalil pertama. Seperti jin juga begitu. Oh, jinnya bicara ini.
Nah, padahal yang bicara yang terkena jin itu. Ini gitu. Nah, jadi orang sudah bisa mengatakan bahwa jin yang bicara, bukan orang yang berbicara. Terus diilhami jin, enggak, langsung aja bilang jin yang bicara, padahal sudah pasti mulutnya mulut manusia, suaranya qaim bil hawa, jadi ditopang oleh udara dan seterusnya. Nah, mungkin jin. Sudah jelas orang yang bicara. Kenapa kalau dibilang jin yang bicara? Nah, itu karena apa? Cukup untuk mengemban titel pembicara, itu cukup untuk menciptakannya atau menyuruhnya orang lain bicara. Itu nggak harus bicara dirinya sendiri, gitu maksudnya. Walhasil mau menolak bahwa kemutakaliman Allah tidak harus ditopang oleh Allah sendiri, tidak harus didasari, dipondasi oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, gitu. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan istilahnya kepada kita taufik untuk mencapai kebenaran, untuk tulus, ikhlas mencari ilmu, yakni karena Allah, bukan untuk lain-lain, bukan untuk melebihi pandai orang lain, bukan untuk mengajari orang lain. Karena mengajari orang lain itu kewajiban, bukan tujuan. Mudah-mudahan Allah selalu mengkhususkan kita kepada dirinya, membuat hati kita selalu mencarinya, membuat tujuan kita selalu kepadanya, tidak kepada selainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.